Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan terus bergerak aktif dalam jendela transfer musim panas ini untuk memperkuat skuadnya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, salah satu prioritas utama klub adalah merekrut bek kanan baru dengan Emerson Royal dan Thiago Santos menjadi kandidat utama. Hal tersebut dilakukan karena AC Milan saat ini hanya memiliki Davide Calabria dan Alessandro Florenzi yang sudah berusia lanjut dan Filippo Terracchiano yang belum teruji. Menurut Fabrizio Romano, Emerson Royal tertarik untuk bergabung dengan Milan. Mantan pemain Real Betis dan Barcelona ini tidak memiliki masalah pribadi dan dapat menghalangi kepindahannya, dan permintaan gajinya dianggap tidak akan menjadi masalah bagi Milan. Sementara itu, nama Thiago Santos merupakan profil yang sudah dikenal baik oleh calon pelatih kepala baru Paulo Fonseca yang memberinya kesempatan bermain di Lille. Santos dipandang sebagai opsi yang lebih muda dan potensial untuk mengisi posisi bek kanan AC Milan. Kesimpulannya adalah AC Milan sedang bekerja keras untuk mencapai kesepakatan dengan kedua pemain tersebut. Pilihan pertama tampaknya adalah Emerson Royal karena keinginannya yang kuat untuk pindah ke Milan dan pengalaman yang dimilikinya di liga-liga top Eropa. Namun Thiago Santos tetap menjadi alternatif yang menarik, terutama dengan dukungan dari Paulo Fonseca. Jurnalis Franco Ordine mengungkapkan pandangannya bahwa AC Milan secara sengaja melewatkan kesempatan untuk mempekerjakan Antonio Conte atau Thiago Motta sebagai pelatih kepala barunya. Diketahui jika Conte dengan rekam jejak trofi di berbagai klub termasuk Juventus dan Inter Milan, serta Motta yang berhasil membawa Bologna ke Liga Champions dianggap sebagai pilihan menarik. Namun, pilihan tampaknya jatuh pada Paulo Fonseca yang diperkirakan akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan AC Milan dalam waktu dekat ini. Dalam wawancaranya di Radio Rossonera, Franco Ordine menyatakan bahwa tidak merekrut Conte atau Motta merupakan peluang besar yang sengaja dilewatkan oleh Milan. Menurutnya, Conte tidak cocok dengan format Milan saat ini. Ordine juga menyebutkan bahwa mantan duo teknis Boban dan Maldini pernah beradaptasi dengan format serupa ketika mereka memilih Marco Giampaolo. Ordine mengingatkan bahwa ketika Boban menyadari pilihan Giampaolo salah, dia dengan cepat menggantinya dengan Pioli yang terbukti menjadi pilihan tepat. Komentar dari Ordine tentu menyoroti kekhawatiran tentang arah yang diambil AC Milan dalam memilih pelatih baru dan pentingnya memiliki rencana cadangan untuk memastikan kesuksesan tim di musim depan. Rossoneri tampaknya semakin dekat untuk mendatangkan bek kanan Thiago Santos dari Lille, dengan laporan terbaru mengindikasikan bahwa klub telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain asal Portugal tersebut. Menurut La Repubblica, manajemen AC Milan telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak dengan Santos. Pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan sangat ingin bergabung dengan Rossoneri, mempercepat upaya tim untuk menyelesaikan transfernya. AC Milan sendiri telah menyiapkan tawaran sebesar 10 juta euro plus bonus, namun Lille saat ini masih meminta 15 juta euro untuk pemain muda berbakat ini. Sementara itu, Giovanni Monchada dan timnya berusaha untuk mencapai kesepakatan di angka sekitar 8 juta euro. Tetapi hingga saat ini, Lille masih belum bersedia menurunkan harga yang diminta. Kedatangan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala baru AC Milan diharapkan dapat mempercepat negosiasi. Fonseca dipandang sebagai sosok yang dapat membantu dalam merekrut Santos, terutama mengingat ketertarikan klub untuk memperkuat posisi bek kanan dengan pemain muda dan potensial. Nama Thiago Santos sendiri pertama kali muncul pada radar AC Milan pada bulan April. Ketika manajemen klub mulai mencari bek kanan baru, Santos dianggap sebagai profil yang ideal karena usianya yang masih muda dan potensinya untuk berkembang lebih maju. Pemain asal Portugal ini memiliki kemampuan yang sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Milan dan Paulo Fonseca. AC Milan tampaknya tidak hanya fokus pada pencarian striker baru menjelang jendela transfer musim panas, tetapi juga ingin memperkuat lini tengahnya. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport,
Paulo Fonseca telah bekerja sama dengan manajemen klub untuk merencanakan musim depan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, termasuk lini tengah. Milan saat ini tidak memiliki pemain dengan profil fisik yang dapat bertindak sebagai perisai di depan 4 bek. Fonseca dan manajemen klub telah mengarahkan perhatiannya pada Youssouf Fofana dari AS Monaco sebagai solusi potensial. Fofana yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Monaco. Sementara itu, untuk membiayai transfer Fofana, Milan mungkin perlu menjual pemain di lini tengahnya. Dan Ismail Bennacer disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk dijual, mengingat ia memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Meskipun demikian, belum ada negosiasi konkret mengenai kepergian Bennacer. Pemain asal Aljazair ini masih bermimpi bermain di Arab Saudi dalam jangka menengah hingga panjang. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Manchester City akan melakukan upaya konkret untuk merekrut kiper AC Milan Mike Maignan pada bursa transfer musim panas ini. Dalam kolom terbarunya untuk Cut Offside, Romano menanggapi rumor bahwa Mike Maignan bisa menjadi target Manchester City. Dia menjelaskan bahwa masa depan Ederson di City adalah faktor kunci dalam potensi transfer Mike Maignan. Potensi kepindahan Mike Maignan ke Manchester City sangat bergantung pada keputusan Ederson untuk bertahan atau meninggalkan klub. Saat ini, banyak nama kiper yang akan dikaitkan dengan Manchester City, namun belum ada kepastian mengenai langkah konkret yang akan diambil. Bagi AC Milan sendiri, ketidakpastian ini juga membuat klub mempertimbangkan alternatif seperti Aaron Ramsdale dari Arsenal. AC Milan berencana untuk memberi penghargaan kepada Matteo Gabbia atas kontribusinya yang signifikan sejak kembali dari masa pinjaman dengan memperbarui kontraknya. Menurut jurnalis Alessandro Giacobone, AC Milan dan Gabbia sedang berupaya menyetujui perpanjangan kontraknya yang akan berlangsung selama 4 tahun lagi, sehingga musim panas 2028. Saat ini, kontrak Gabbia akan berakhir pada Juni 2026, sehingga tidak ada urgensi besar mengenai tenggat waktu saat ini. Namun, langkah ini menunjukkan niat besar para direktur klub yang ingin bertindak lebih awal dalam proses perpanjangan kontrak sang pemain. Tidak ada rincian lebih lanjut yang disebutkan mengenai kapan penandatanganan kontrak bisa diharapkan atau berapa besaran gaji yang akan diterima sang pemain. Namun ini tentu saja merupakan kesepakatan yang layak untuk seorang yang telah mendapatkan kepercayaan penuh dari manajemen klub. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.